Halo semuanya, kami di sini akan mempresentasikan terkait chapter 4 Parallel and Distributed System. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Gafila Hanas Manjuntak dengan NIM 2215111 dan rekan saya. Saya Atalia Aurora dengan NIM 22151103. Saya Claudia Brand Hardy dengan NIM 22151108. Dan saya Raditya Muhammad Damaryadi dengan NIM 215111023. Di sini kami akan menjelaskan terkait bab 4.9 yaitu layering and hierarchy, lalu 4.10 visualization, layering and visualization, dan 4.11 peer-to-peer system. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang layering dan hierarki dalam sistem komputer dan jaringan. Konsep ini sangat penting dalam desain sistem yang modular dan efisien. Dalam dunia teknologi dan komputasi, hierarki dan lapisan digunakan untuk membagi sistem menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Ini membantu dalam mengatur sistem yang kompleks agar lebih mudah dikelola dan dipahami. Hierarki telah digunakan sejak zaman kuno seperti dalam sistem sosial dan politik. Di dunia modern, kita juga melihat hierarki dalam organisasi dan sistem teknologi, termasuk dalam komputasi dan komunikasi. Dalam jaringan komputer, model hierarki yang paling terkenal adalah model OSI dan TCP/IP. Model OSI membagi komunikasi jaringan ke dalam 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi. Model TCP/IP yang lebih banyak digunakan hanya memiliki 4 lapisan utama, yaitu link, internet, transport, dan aplikasi. Tujuan dari layering ini adalah untuk memudahkan pengembang untuk dalam debugging dan interoperabilitas antar sistem yang berbeda. Menggunakan pendekatan hierarki dalam desain sistem komputer memiliki beberapa keuntungan. Antara lain mengurangi kompleksitas karena setiap lapisan hanya fokus pada tugas tertentu. Mempermudah desain dan implementasi karena setiap bagian dapat dikembangkan secara independen. Kemudian memfasilitasi pemeliharaan dan pengujian karena kesalahan dapat dialokasikan dalam satu lapisan tanpa mempengaruhi keseluruhan sistem. Namun, pendekatan ini juga memiliki beberapa tantangan seperti rigiditas dalam komunikasi antar lapisan yang dapat memperlambat sistem jika tidak dioptimalkan. Kemudian kurangnya fleksibilitas karena perubahan di satu lapisan mungkin memerlukan perubahan di lapisan lain. Dan juga tingkat abstraksi yang tinggi yang kadang membuat debugging menjadi lebih sulit. Sebagai kesimpulan, layering dan hierarki adalah konsep yang sangat penting dalam sistem teknologi, khususnya dalam jaringan komputer dan sistem operasi. Meskipun memiliki beberapa tantangan, pendekatan ini tetap menjadi metode utama dalam desain sistem yang kompleks. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan 4.10 yaitu virtualization, layering, and virtualization. Baik, untuk pengertian virtualisasi yaitu sebuah teknologi yang memungkinkan abstraksi atau pemisahan antara sumber daya fisik dengan sistem operasi dan aplikasi yang berjalan di atasnya. Dengan virtualisasi, satu perangkat keras seperti server atau komputer dapat menjalankan beberapa eh, sistem operasi secara bersamaan dalam bentuk mesin virtual. Setiap mesin virtual bekerja seolah-olah memiliki perangkat keras
sendiri. Meskipun sebenarnya berbagi sumber da- berbagi sumber daya dari satu perangkat fisik. Teknologi ini banyak digunakan dalam lingkungan komputasi awan karena mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi biaya infrastruktur, serta mempermudah proses skalabilitas sistem virtualisasi, memungkinkan penyediaan layanan cloud untuk menjalankan ribuan aplikasi dan layanan dalam satu server fisik secara terisolasi dan aman. Selanjutnya yaitu manfaat dari virtualisasi. Jadi, pada virtualisasi memberikan berbagai manfaat yang penting dalam pengolahan infrastruktur TI modern. Salah satunya adalah abstraksi sumber daya, yaitu kemampuan untuk menyembunyikan kompleksitas perangkat keras dan penggunaan atau aplikasi. Hal ini memungkinkan eh, pengguna untuk berinteraksi dengan lingkungan virtual tanpa perlu mengetahui detail teknis dari perangkat fisik di belakangnya. Selain itu, virtualisasi juga mendukung isolasi pengguna di mana setiap sistem operasi atau aplikasi yang berjalan dalam mesin virtual tetap terpisah dan independen. Lalu, meskipun menggunakan perangkat keras yang sama, ini menjaga stabilitas dan keamanan antar sistem. Manfaat lainnya adalah replikasi dan elastisitas, yakni adalah replikasi dan elastasi yang mampu untuk menyesuaikan jumlah sumber daya seperti CPU, memori, atau penyimpanan secara dinamis sesuai kebutuhan. Dengan begitu, sistem menjadi lebih fleksibel, efisien, dan mudah diskalakan baik saat eh, beban meningkat maupun menurun. Selanjutnya yaitu ada jenis virtualisasi, di mana virtualisasi dalam diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan cara pengolahan dan penyajian sumber daya. Yang pertama itu uh, adalah multiplexing, uh, yaitu yang memproses membagi satu sumber daya fisik seperti CPU, memori, atau jaringan yang menjadi beberapa entitas, yaitu yang dapat digunakan secara terpisah. Contohnya adalah beberapa mesin virtual yang berjalan di satu server fisik. Kedua, yaitu agregasi, merupakan kebalikan dari multilexing, yaitu menggabungkan beberapa sumber daya fisik menjadi satu kesatuan logis meskipun logis, misalnya menggunakan beberapa hard disk menjadi satu penyimpan virtual. Ketiga yaitu emulasi, di mana sistem mensimulasi sumber daya fisik lain seperti menjalankan sistem operasi Windows di perangkat MC melalui software emulator. Terakhir adalah kombinasi multiplexing dan emulasi, seperti yang digunakan dalam virtual memory, di mana sistem operasi menyatukan manajemen ruangan, menyimpan fisik dan abstrak logis untuk efisien dan fleksibilitas, kompatibilitas, dan efisien sistem komputasi modern. Baik, selanjutnya pada slide ini saya akan membahas hubungan antara virtualisasi dan cloud computing.
Jadi, virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan di satu perangkat fisik dengan menggunakan software bernama hypervisor. Teknologi ini menjadi fondasi dari layanan cloud computing seperti AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure. Dengan virtualisasi, penyedia layanan cloud dapat berbagi sumber daya fisik menjadi beberapa mesin virtual untuk digunakan secara efisien oleh banyak pengguna. Selain itu, kita juga mengenal teknologi kontainer seperti Docker yang memungkinkan aplikasi dijalankan secara terisolasi dalam sebuah kontainer. Kubernetes kemudian digunakan untuk mengelola dan mengatur banyak kontainer secara otomatis. Teknologi ini melengkapi virtualisasi dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi modern berbasis cloud. Adapun beberapa tantangan dalam virtualisasi, yang pertama overheat kinerja karena sumber daya fisik dibagi oleh beberapa mesin virtual. Performa biasanya tidak secepat sistem yang berjalan langsung pada perangkat keras. Lalu yang kedua, kompleksitas manajemen karena banyak virtual mesin membutuhkan alat khusus dan keahlian teknis untuk mengatur, memantau, dan mengoptimalkannya. Lalu yang ketiga, tantangan keamanan karena beberapa virtual machine berjalan di atas perangkat fisik yang sama. Ada risiko keamanan jika virtual machine diretas dan digunakan untuk mengakses virtual machine lain. Jadi, pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa virtualisasi memberikan banyak keuntungan dalam hal efisiensi dan fleksibilitas penggunaan sumber daya, terutama di lingkungan server dan cloud computing. Dengan virtualisasi, kita bisa mengoptimalkan penggunaan perangkat keras, mengurangi biaya operasional, dan mendukung skalabilitas sistem. Meskipun sebelumnya ada beberapa tantangan seperti performa, kompleksitas, dan keamanan, tetapi manfaat virtualisasi masih lebih besar dan masih relevan untuk mendukung infrastruktur teknologi modern, terutama di era cloud saat ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 4.11 untuk bagian peer-to-peer system. Untuk pengertian peer-to-peer system ini sendiri adalah model jaringan di mana setiap node, baik itu komputer maupun perangkat lainnya, dapat berperan sebagai klien sekaligus server. Berbeda dengan model klien, server tradisional yang memiliki satu server pusat dan banyak klien, peer-to-peer tidak membagikan peran secara kaku dan tidak bergantung pada server pusat untuk koordinasi atau penyimpanan data utamanya. Hal ini memungkinkan komunikasi langsung antar pengguna atau node dalam jaringan. Karena itu, sistem peer-to-peer ini menawarkan arsitektur yang lebih terdesentralisasi, tidak seperti layanan cloud konvensional yang berbasis pada server pusat. Selanjutnya ada sejarah dan juga contoh untuk P2P ini. Sistem P2P ini bukanlah konsep baru di mana pada tahun 1980-an protokol seperti SMTP untuk email dan NNTP untuk newsgroup sudah mengandung elemen-elemen peer-to-peer dalam cara server-server saling berkomunikasi. Masuki era 1990-an, Napster muncul sebagai platform berbagi file musik yang populer dan menjadi salah satu contoh awal peer-to-peer yang dikenal luas. Lalu pada tahun 2000-an, muncul aplikasi-aplikasi peer-to-peer modern lainnya seperti Skype untuk memanggil suara dan juga video, untuk Boeing untuk komputasi terdistribusi berbagi sukacita, dan BitTorrent yang memungkinkan distribusi file besar secara efisien. Bahkan teknologi blockchain seperti Bitcoin pun beroperasi di atas jaringan peer-to-peer. Selanjutnya ada karakteristik untuk peer-to-peer ini sendiri adalah memiliki sejumlah karakteristik utama, yaitu pertama, sistem ini tidak memerlukan infrastruktur khusus karena memanfaatkan sumber daya milik peserta jaringan itu sendiri, mulai dari bandwidth hingga daya komputasinya. Kedua, arsitekturnya sangat terdesentralisasi dan tidak membutuhkan pengetahuan global. Setiap node ini cukup mengetahui sebagian kecil node lain di jaringan. Ketiga, skalabilitasnya tinggi dan sistemnya lebih tahan terhadap serangan karena tidak ada satu titik pusat yang dapat menjadi target utamanya. Yang keempat, efisiensi jaringan seringkali lebih baik dibandingkan model client server, terutama dalam distribusi konten berskala besar. Kelima, sistem ini
relatif lebih terlindungi dan penyensoran karena arsitekturnya yang dinamis dan tidak terstruktur, membuatnya sulit untuk diblokir secara menyeluruh. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan untuk peer-to-peer ini. Kelebihannya, sistem ini tidak memerlukan server pusat yang dapat menurunkan biaya dan menghindari titik kegagalan tunggal. Selain itu, karena jaringan bersifat terdistribusi, ia lebih tahan terhadap kegagalan. Jika satu node mati, jalur komunikasi bisa dialihkan ke node lain. Peer-to-peer ini juga memungkinkan distribusi data secara cepat dan efisien, terutama untuk file berukuran besar. Namun kekurangannya juga signifikan. Tanpa kontrol pusat, pengelolaan sistem menjadi lebih sulit, termasuk dalam menjamin kualitas layanan. Ada pula risiko penyalahgunaannya, seperti penyebaran konten ilegal secara anonim. Selain itu, sistem ini rentan terhadap serangan keamanan tertentu, seperti penyebaran malware antar node-nya. Ini ada kesimpulan dari peer-to-peer ini, yaitu peer-to-peer ini menawarkan model komunikasi yang lebih terdistribusi dibandingkan dengan model client server tradisional. Kelebihannya terletak pada aspek desentralisasi, skalabilitas, dan ketahanan terhadap gangguan. Meski belum menjadi akselerator utama dalam layanan cloud komersial besar, konsep peer-to-peer ini tetap relevan, terutama dalam mengembangkan solusi cloud keterdesentralisasi. Namun, tantangan terbesar dari sistem ini adalah manajemen keamanan regulasinya yang harus ditangani dengan pendekatan yang tepat karena sifatnya yang tidak terpusat. Sekian presentasi dari kami. Terima Terima kasih. kasih.